Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Bapak Auliadesi Nurtomo, Eskom MCS, selaku dosen pengampu mata kuliah Komputer dan Masyarakat, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Ambar Arum Prameswari dengan NIM 21102030, kemudian Novi Ramadhani dengan NIM 21102033. Di sini kami akan memaparkan hasil pengerjaan jurnal tugas besar kami yang berjudul Analisis Dampak Lama Durasi Penggunaan Perangkat Komputer Terhadap Kesehatan Mahasiswa Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Yang pertama adalah pendahuluan. Sebagian besar mata kuliah yang ada di Institut Teknologi Telkom Purwokerto membutuhkan komputer sebagai media pembelajarannya, sehingga para mahasiswa banyak berinteraksi dengan perangkat komputer tersebut. Namun, penggunaan komputer dalam durasi yang panjang memiliki efek samping berupa keluhan kesehatan seperti pusing, mual-mual, dan sakit kepala, nyeri otot bahu, punggung, dan nyeri pinggang yang bisa saja dialami oleh siapapun termasuk mahasiswa Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui terkait pengaruh atau dampak lama durasi penggunaan perangkat komputer terhadap kesehatan tubuh, sehingga dapat meningkatkan kesadaran mahasiswa Institut Teknologi Telkom Purwokerto dalam menggunakan perangkat komputer dengan lebih bijak. Kemudian selanjutnya adalah studi literatur. Di sini untuk penelitian sebelumnya, yaitu penelitian oleh kutipan kedua, menghasilkan temuan bahwa panjang waktu penggunaan perangkat komputer dapat menimbulkan masalah kesehatan fisiologis dan kejiwaan seseorang. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh kutipan keempat, ditemukan bahwa penggunaan perangkat komputer yang berlebihan dapat menimbulkan masalah sindrom penglihatan komputer atau CVS. Sedangkan pada penelitian oleh kutipan ke-11 ditemukan bahwa menatap layar terlalu lama dapat memberikan dampak buruk untuk remaja, yaitu siklus tidur yang buruk, penurunan kesehatan, dan bahkan depresi. Dari penelitian-penelitian tersebut, kami memutuskan untuk melakukan penelitian dengan topik Computers and Health, yang lebih fokus kepada analisis dampak lama durasi penggunaan perangkat komputer terhadap keluhan-keluhan kesehatan fisik yang kami batasi dalam lingkup mahasiswa Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Studi literatur selanjutnya yaitu Computer Vision Syndrome atau CVS. Penggunaan perangkat komputer secara berlebihan dalam waktu yang atau jangka waktu yang lama dapat menyebabkan berbagai keluhan kesehatan mata dan bagian tubuh lainnya. Salah satu masalah kesehatan mata dari penggunaan perangkat komputer yang berlebihan adalah Computer Vision Syndrome atau CVS. Beberapa gejala CVS yaitu mata letih, berair, penglihatan kabur, sakit kepala, leher, dan punggung. Kemudian ada Carpal Tunnel Syndrome atau CTS, yaitu sindrom yang menimbulkan rasa kesemutan, rasa lemah, atau rasa nyeri pada tangan. Sindrom ini timbul akibat tekanan neuropati terhadap saraf medianus dalam terowongan karpal pada pergelangan tangan yang tepatnya di bawah flexor retinaculum. Gerakan yang berulang pada tangan, ekstensi yang berulang seperti mengetik komputer, dan mengetuk serta fleksi menjadi faktor-faktor penyebab CTS. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dan kuantitatif, di mana penelitian ini mendeskripsikan data dengan menggunakan rangkaian kalimat dan penyajian data dalam bentuk angka. Lalu, untuk metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif dengan desain studi potong lintang atau cross-sectional. Alasan digunakannya studi cross-sectional ini adalah pada desain studi ini seluruh variabel diukur dan diamati pada saat yang sama atau one point in time yang dilakukan terhadap mahasiswa Institut Teknologi Telkom Purwokerto sebagai populasi dan sampelnya. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah survei dengan menyebar angket daring melalui Google Form kepada mahasiswa Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Responden yang dalam hal ini merupakan mahasiswa Institut Teknologi Telkom Purwokerto kemudian diminta untuk mengisi angket tersebut. Hasil angket yang berupa diagram kemudian dianalisis dan dijelaskan kembali secara deskriptif sehingga menghasilkan data yang dapat dipahami dengan mudah. Nah, berikut adalah hasil dan pembahasannya.
Dari survei yang telah dilakukan kepada 52 mahasiswa, hasil yang didapatkan adalah sebagai berikut. Untuk pertanyaan lama durasi penggunaan komputer per hari, laptop, PC, HP, dan lain-lain, tampak bahwa 17,3% dari 52 responden memiliki durasi waktu penggunaan perangkat komputer yang sedikit, yaitu kurang dari 3 jam. Sedangkan sisanya menghabiskan waktu lebih dari 3 jam. Hal ini dikhawatirkan dapat menimbulkan keluhan mata seperti sindrom penglihatan komputer atau CVS, yang gejalanya dapat berupa mata letih, rabun, nyeri pada punggung, dan leher. Selanjutnya untuk pertanyaan, seberapa sering Anda merasa pusing saat menggunakan perangkat komputer? Pada grafik diagram batang tersebut, tampak bahwa 11,5% responden mengaku bahwa mereka tidak pernah merasa pusing saat menggunakan perangkat komputer. Sedangkan 7,7% mengaku bahwa mereka sangat jarang merasa pusing ketika menggunakan komputer. 53,8% lainnya mengaku bahwa mereka jarang merasa pusing saat menggunakan komputer. Sedangkan 19,2% responden mengatakan bahwa mereka sering merasa pusing saat menggunakan perangkat komputer. Dan 7,7% sisanya mengatakan bahwa mereka sangat sering pusing saat menggunakan perangkat komputer. Nah, pusing akibat penggunaan komputer yang berlebihan dapat mempengaruhi fungsi mata dan menyebabkan ketidaknyamanan visual. Kesehatan mata dan penglihatan sangat penting dalam tugas sehari-hari, sehingga strategi pencegahan seperti mengurangi jam kerja dengan komputer dan internet itu sangatlah penting. Selanjutnya, untuk pertanyaan kapan Anda mulai merasa pusing saat menggunakan perangkat komputer, dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa lebih dari 80% responden mengaku akan merasa pusing saat terlalu lama menggunakan perangkat komputer. Nah, sebenarnya pusing merupakan gejala visual yang cukup umum untuk dirasakan saat menggunakan komputer dalam jangka waktu yang panjang. Nah, untuk pertanyaan, pernahkah Anda merasakan mual-mual dan sakit kepala saat terlalu lama menggunakan perangkat komputer? Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 57,7% responden tidak pernah merasa mual dan sakit kepala saat terlalu lama menggunakan komputer, sedangkan 42,3% sisanya pernah merasakan mual dan sakit kepala saat menggunakan komputer terlalu lama. Artinya, hampir setengah dari seluruh responden pernah mengalami keluhan mual-mual dan sakit kepala saat menggunakan perangkat komputer. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Novi Ramadhani. Lalu selanjutnya untuk pertanyaan kapan Anda mulai merasa mual-mual dan sakit kepala saat menggunakan perangkat komputer, hasil penelitian menunjukkan bahwa 50% responden tidak pernah merasakan mual-mual dan sakit kepala. Lalu 19,2% lainnya menyatakan bahwa mereka mulai merasakan mual dan sakit kepala setelah 3-6 jam penggunaan perangkat komputer, dan 15,4% menyatakan bahwa mereka merasakan mual dan sakit kepala setelah lebih dari 8 jam penggunaan perangkat komputer, dan 11,5% menyatakan bahwa mereka merasa mual dan sakit kepala setelah 7-8 jam penggunaan, dan sisanya merasa mual dan sakit kepala setelah penggunaan kurang dari 3 jam perangkat komputer. Nah, dampak penggunaan perangkat komputer yang terlalu lama itu dapat menyebabkan keluhan kesehatan mual-mual dan sakit kepala. Sakit kepala dan pusing akibat penggunaan komputer yang berlebihan dapat mempengaruhi fungsi mata dan menyebabkan ketidaknyamanan visual. Kesehatan mata dan penglihatan itu sangat penting dalam tugas sehari-hari, sehingga strategi pencegahan seperti mengurangi jam kerja dengan komputer dan internet itu sangat penting. Next. Nah, lalu untuk pertanyaan, seberapa sering Anda merasakan sakit punggung saat menggunakan perangkat komputer? Pada diagram dapat terlihat bahwa 40,4% responden menyatakan bahwa mereka sering merasakan sakit punggung saat menggunakan perangkat komputer, lalu 23,1% menyatakan jarang, lalu 19,2% menyatakan sangat sering,
9,6% menyatakan sangat jarang, dan 7,7% lainnya menyatakan sangat tidak pernah merasakan sakit punggung saat menggunakan komputer. Nah, hasil penelitian ini itu sejalan dengan penelitian sebelumnya mengenai faktor risiko yang mempengaruhi gejala muskuloskeletal, yakni leher, punggung, dan bahu saat menggunakan komputer. Postur tubuh yang tidak benar saat menggunakan komputer dalam durasi yang cukup lama dapat menyebabkan struktur muskuloskeletal berisiko mengalami gaya yang tidak normal dan berkelanjutan. Sangat penting untuk mengetahui posisi yang baik dalam menggunakan komputer dan melakukan peregangan setiap 15-30 menit sekali untuk mencegah sakit punggung, leher, dan bahu. Next. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan kapan Anda mulai merasakan sakit punggung saat menggunakan perangkat komputer, 44,2% responden menyatakan bahwa mereka merasakan sakit punggung setelah 3-6 jam penggunaan. 23,1% menyatakan setelah kurang dari 3 jam penggunaan, 13,5% menyatakan tidak pernah merasakan sakit punggung, 11,5% menyatakan setelah 8 jam penggunaan perangkat komputer, dan sisanya menyatakan mereka merasakan sakit punggung setelah 7-8 jam penggunaan perangkat komputer. Dan Asosiasi Optometrik Amerika mendefinisikan bahwa penurunan fokus mata, sakit pada leher dan punggung, dan peka terhadap cahaya termasuk ke dalam gejala gangguan kesehatan mata yang disebut sindrom penglihatan komputer. Next. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan seberapa sering Anda mengorbankan waktu tidur Anda untuk menggunakan komputer, bahwa 40,4% responden menyatakan bahwa mereka sering mengorbankan waktu tidur mereka untuk menggunakan perangkat komputer, 34,6% menyatakan mereka jarang mengorbankan waktu tidur mereka untuk menggunakan perangkat komputer, lalu 15,4% menyatakan sangat sering, 5,8% menyatakan tidak pernah, dan 3,8% menyatakan sangat jarang mengorbankan waktu mereka untuk menggunakan perangkat komputer. Nah, penggunaan perangkat komputer secara berlebihan dapat membuat kecanduan yang berkontribusi pada kualitas tidur yang buruk. Ini dikutip pada referensi nomor 8. Lalu, penggunaan perangkat komputer di malam hari, tepatnya sebelum tidur, dapat meningkatkan fase keterlambatan bagi tubuh untuk tidur dan menurunkan kualitas kantuk seseorang sehingga akan sangat sulit terbangun di pagi hari dan cenderung akan terlambat bangun. Next. Nah, dari penelitian yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa terdapat 82,7% responden yang menggunakan perangkat komputer lebih dari 3 jam per harinya, sedangkan sisanya menghabiskan kurang dari 3 jam per harinya dalam menggunakan perangkat komputer. Lalu, terdapat hubungan antara keluhan kesehatan berupa rasa pusing terhadap lama durasi penggunaan perangkat komputer. Dan terdapat hubungan antara keluhan rasa mual-mual dan sakit kepala terhadap lama durasi penggunaan perangkat komputer. Selanjutnya, terdapat juga hubungan antara durasi dan postur tubuh pada saat menggunakan komputer dengan keluhan muskuloskeletal, yakni keluhan pada leher, bahu, dan punggung. Dan penggunaan perangkat komputer secara berlebihan dapat membuat kecanduan yang berkontribusi pada kualitas tidur yang buruk. Dan CVS itu merupakan salah satu masalah kesehatan mata akibat penggunaan komputer yang berlebihan. Next. Nah, dari hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan tadi, dapat kita pahami bahwasanya durasi penggunaan perangkat komputer yang terlalu lama dapat menyebabkan berbagai masalah. Oleh sebab itu, peneliti menyarankan para mahasiswa Institut Teknologi Telkom Purwokerto agar dapat mengontrol durasi penggunaan perangkat komputer, lalu menyelingi penggunaan komputer dengan peragangan setiap 15 menit sampai 30 menit sekali untuk mencegah sakit punggung, leher, dan bahu. Selain itu, membiasakan diri dalam menggunakan postur tubuh yang baik saat menggunakan perangkat komputer juga perlu untuk dilakukan. Dan terakhir, peneliti menyarankan agar para mahasiswa dapat mengatur stasiun kerja atau meja belajarnya agar lebih nyaman dengan ketinggiannya sesuai dan tidak terlalu tinggi ataupun rendah.
Nah, sekian dari kami, tim peneliti. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Next. Next. Nah, berikut merupakan referensi jurnal yang kami gunakan. Terdapat total 15 jurnal yang kami gunakan sebagai referensi untuk melakukan penelitian dan pengerjaan jurnal ini. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.